Jay Itzes langsung jadi bahan sindiran media Malaysia setelah resmi bergabung dengan Sassuolo. Mereka menyebut status bek terbaik ASEAN tetap dipegang pemain timnas Malaysia Facundo Garces. Claudia Schoenemann resmi gabung FC Utrecht Women dan menandatangani kontrak hingga 2028 di usia 16 tahun. Kepindahan ini menjadi sejarah baru bagi sepak bola wanita Indonesia di Eropa. Calon pemain naturalisasi Miliano Jonantans bersedih setelah klub masa kecilnya, Vitesse Arnhem, kehilangan lisensi profesional. Meski tengah diproses PSSI, kabar ini jadi pukulan emosional baginya. Kevin Dix berpeluang kembali mengambil penalti di laga kualifikasi Piala Dunia Oktober mendatang. Absennya oleh Romeni membuat tanggung jawab dari titik putih kembali padanya. Sejumlah eks-pemain timnas seperti Evan Dimas dan Titus Bonai kini hidup jauh dari sorotan, bahkan bermain di turnamen antar kampung. Fenomena ini memantik seruan agar masa depan atlet lebih diperhatikan. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap pembaruan penting dari kami. Simak selengkapnya hanya di Timnas Gol ID. Belum juga menjalani debutnya bersama Sassuolo, bek timnas Indonesia Jay Itzes sudah menjadi sorotan media Malaysia. Pemain berusia 24 tahun itu resmi pindah dari Venezia ke Sassuolo, langkah yang cukup mengejutkan mengingat sebelumnya ia lebih sering dikaitkan dengan klub lain. Sassuolo berhasil mengamankan tanda tangannya dengan misi membantu klub bertahan di Serie A musim ini. Kepindahan Jay Itzes ke kasta tertinggi Liga Italia mendapat perhatian luas, termasuk dari media olahraga Malaysia. Salah satu akun media di negara tersebut menyebut bahwa tahta bek terbaik di kawasan Asia Tenggara saat ini dipegang oleh pemain timnas Malaysia yaitu Facundo Garces. Pernyataan ini disampaikan bersamaan dengan kabar kembalinya Jay Itzes ke Serie A setelah Venezia terdegradasi pada musim sebelumnya. Sindiran tersebut dinilai sebagai upaya menegaskan bahwa Jay bukanlah bek terbaik di AFF, melainkan Garces. Media Malaysia itu juga menyinggung laga internasional mendatang di mana timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Kuwait, bagian dari ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski menghadapi komentar tersebut, Jay Itzes tetap diproyeksikan menjadi pilar pertahanan timnas Indonesia. Di Sassuolo, ia akan bersaing dengan bek-bek senior demi mendapatkan menit bermain reguler. Tantangan ini menjadi langkah baru dalam karirnya, sekaligus kesempatan untuk membuktikan kemampuan di level kompetisi tertinggi Eropa. Perpindahan ini memperlihatkan bahwa pemain asal Indonesia mampu menembus liga top dunia, meski respons dari media tetangga menunjukkan adanya persaingan gengsi di kawasan Asia Tenggara. Semua mata kini tertuju pada penampilan perdana Jay Itzes bersama Sassuolo, yang akan menjadi ajang pembuktian sekaligus penilaian terhadap kualitasnya di Serie A. Claudia Schoenemann resmi bergabung dengan klub sepak bola wanita FC Utrecht. Kabar ini diumumkan langsung melalui akun Instagram resmi klub dengan ucapan selamat datang kepada sang pemain. Langkah ini menjadi momen penting dalam karir Claudia. Pada usia yang baru menginjak 16 tahun, ia menandatangani kontrak profesional pertamanya yang akan mengikatnya hingga tahun 2028. Kontrak ini bukan hanya mempertegas tekadnya di dunia sepak bola, tetapi juga menorehkan sejarah baru. Dalam pernyataannya, Claudia mengaku tidak pernah membayangkan akan mendapatkan peluang seperti ini. Tawaran untuk bergabung dengan klub di Eropa awalnya terasa mustahil baginya. Namun, kesempatan yang datang kini disambutnya dengan penuh keyakinan. Ia bertekad untuk membuktikan bahwa dirinya mampu bersaing di level profesional, sekaligus memberikan kontribusi berarti bagi tim barunya. Claudia, yang juga dikenal sebagai sepupu pesepak bola Brandon Schoenemann, menyampaikan antusiasme tinggi menghadapi babak baru dalam hidupnya. Ia mengaku tidak sabar memulai latihan, bertemu dengan pelatih, dan beradaptasi bersama rekan-rekan setimnya di Belanda. Adaptasi ini akan menjadi langkah awal yang penting untuk membangun chemistry dan memahami gaya permainan klub yang akan dibelanya. Bergabungnya Claudia dengan FC Utrecht Women tidak hanya menjadi pencapaian pribadi, tetapi juga simbol kemajuan sepak bola putri Indonesia. Keberhasilannya menembus kompetisi Eropa memberi inspirasi bagi generasi muda bahwa kesempatan berkarir di luar negeri bukanlah hal yang mustahil. Dengan kontrak jangka panjang yang telah disepakati, Claudia kini bersiap menghadapi tantangan yang menunggu di lapangan hijau Eropa. Perjalanannya akan menjadi sorotan, bukan hanya bagi penggemar sepak bola di Indonesia, tetapi juga bagi mereka yang menantikan perkembangan talenta muda di panggung internasional. Langkah ini menandai babak baru dalam sejarah sepak bola wanita tanah air,
dan membuka pintu bagi talenta-talenta berikutnya untuk melangkah ke level yang lebih tinggi. Kini semua mata tertuju pada Claudia Schaunemann yang siap mengibarkan bendera Indonesia di kancah sepak bola wanita Eropa. PSSI tengah mempersiapkan langkah besar jelang ronde keempat. Dengan target memperkuat skuad Garuda, Federasi Sepak Bola Indonesia itu kembali melakukan proses naturalisasi sejumlah pemain. 3 nama dikabarkan sedang diproses, salah satunya sudah diumumkan ke publik yakni Mauro Zylstra. Langkah ini diambil demi menambah kekuatan tim, terutama menghadapi lawan berat seperti Arab Saudi dan Irak pada Oktober mendatang. Situasi ini semakin mendesak setelah striker Ole Romeni dipastikan absen akibat cedera parah. Meski identitas 2 calon pemain lain masih dirahasiakan, sejumlah media Belanda mengungkapkan bahwa salah satunya adalah Miliano Jonathans. PSSI disebut tengah berupaya keras untuk membujuknya agar bersedia membela timnas Indonesia. Namun, di tengah kabar tersebut, Miliano justru menerima berita yang membuatnya terpukul. Mantan klubnya, Vitesse Arnhem, secara resmi kehilangan lisensi profesional setelah gagal memenuhi persyaratan yang ditetapkan KNVB, Federasi Sepak Bola Belanda. Keputusan itu diambil pada Juli 2025 dan membuat Vitesse tak lagi bisa berkompetisi secara profesional. Bagi Miliano, Vitesse bukan sekedar klub. Ia menghabiskan seluruh karir mudanya di sana sebelum pindah ke FC Utrecht pada Januari 2025. Mendengar kabar itu, Miliano tak kuasa menyembunyikan kesedihannya. Kepada ESPN, ia mengatakan mendengar berita tersebut saat dalam perjalanan menuju klubnya yang sekarang. Tentu saja itu tidak menyenangkan. Vitesse sangat dekat di hati saya, jadi ini berat. Saya tidak bisa menggambarkannya, ucapnya. Ia mengakui kabar tersebut membuat hatinya hancur, terutama karena Vitesse telah menjadi bagian penting dalam perjalanan karirnya. Apakah ini menghancurkan hati saya? Hati saya yang kuning hitam, iya. Sekarang saya bermain untuk FC Utrecht, jadi saya mencoba untuk fokus di sini juga. Tapi tentu saja ini tidak menyenangkan, tambahnya. Kevin Dix menegaskan pentingnya situasi bola mati jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Kevin pertama kali memperkuat skuad Garuda pada November 2024, tak lama setelah resmi menjadi warga negara Indonesia. Debutnya terjadi saat menghadapi Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, namun laga berakhir dengan kekalahan 0-4. Dalam pertandingan tersebut, Kevin terpaksa keluar lapangan lebih awam akibat benturan dengan Wataru Endo. Momen penting Kevin bersama timnas terjadi pada Maret 2025 saat melawan Australia di Sydney. Ia berkesempatan membawa Indonesia unggul lewat penalti setelah Rafa Struijk dijatuhkan di kotak terlarang. Memiliki rekor 11 penalti beruntun bersama FC Copenhagen, Kevin mengeksekusi dengan percaya diri, namun tembakannya hanya membentur tiang gawang. Pertandingan pun berbalik menguntungkan tuan rumah dan berakhir dengan skor 1-5. Ketika Kevin absen akibat cedera paha saat menghadapi China, tanggung jawab penalti diambil oleh Ole Romeni yang berhasil mencetak gol tunggal kemenangan di SUGBK. Kini situasi berbalik, Ole dipastikan absen pada Oktober nanti karena cedera usai tampil di Piala Presiden 2025. Pelatih Patrick Kluivert menyebut peluang besar bahwa Kevin akan kembali menjadi eksekutor utama dari titik putih. Kevin menekankan set piece dapat menjadi penentu dalam pertandingan. Ia mencontohkan laga terakhir di Jeddah, di mana Kapten Arab Saudi, Salem Al-Dawsari, gagal menuntaskan penalti saat berhadapan dengan Marten Pas. Menurut Kevin, sepak bola modern semakin banyak ditentukan oleh momen bola mati, seperti tendangan sudut, penalti, dan lemparan ke dalam jarak jauh. Dengan pengalaman dan tanggung jawab yang kembali diemban, Kevin siap mengambil peran penting tersebut demi membantu Indonesia meraih hasil maksimal di laga-laga krusial kualifikasi mendatang. Kejayaan di lapangan hijau tak selalu menjamin masa depan cerah. Sejumlah mantan pemain timnas Indonesia kini hidup dalam keterbatasan, jauh dari sorotan dan gemerlap masa keemasan mereka. Nama-nama besar seperti Evan Dimas, Titus Bonai, Bayu Gatra, hingga Kurnia Meiga yang dulu menjadi kebanggaan publik kini menjalani kehidupan yang berbeda. Fenomena ini mendapat perhatian dari anggota DPR RI fraksi Gerindra yaitu Melly Guslori. Sebagai anggota Komisi 10 yang membidangi olahraga, ia mengungkapkan keprihatinannya melihat para mantan atlet, termasuk pesepak bola, yang harus berjuang keras setelah pensiun.
Menurutnya, pemerintah perlu memberi perhatian lebih pada masa depan atlet, bukan hanya saat mereka masih aktif membela negara. Melly menjelaskan salah satu hambatan besar adalah latar belakang pendidikan. Banyak atlet fokus berlatih sejak usia dini hingga mengorbankan pendidikan formal. Akibatnya, tak sedikit yang tidak memiliki ijazah atau bahkan tidak lulus sekolah dasar maupun menengah. Kondisi ini membuat mereka kesulitan mencari pekerjaan di luar dunia olahraga ketika karir di lapangan berakhir. Kisah Evan Dimas menjadi contoh. Pernah dijuluki Wonderkid saat membawa timnas U19 juara Piala AFF 2013, kini ia menetap di Tulung Agung dan memilih melatih anak-anak di sebuah sekolah sepak bola. Ia sudah lama tak tampil di kompetisi profesional. Lain halnya dengan Titus Bonai, mantan striker yang pernah bersinar di Liga 1 ini, kini kerap mengikuti turnamen antar kampung atau Liga Tarkam di berbagai daerah untuk menambah penghasilan. Fenomena serupa juga dialami Bayu Gatra dan Octavianus Maniani yang sempat mengandalkan hadiah uang dari turnamen lokal demi menopang hidup. Kisah paling pilu datang dari Kurnia Meiga. Mantan kiper andalan timnas ini terpaksa pensiun dini akibat papiledema, penyakit mata yang mengancam penglihatannya. Kini ia mencari nafkah dengan berjualan emping dan jersey melalui media sosial, sambil aktif membuat konten di TikTok dan YouTube. Perjalanan hidup para mantan punggawa Garuda ini menjadi cerminan rapuhnya karir di dunia sepak bola. Tanpa manajemen keuangan yang baik dan perencanaan masa depan yang matang, kejayaan di stadion megah bisa berubah menjadi perjuangan di lapangan kampung. Fenomena ini sekaligus menjadi pengingat bagi generasi penerus, serta panggilan bagi pemerintah untuk memastikan pahlawan olahraga tidak dibiarkan terlunta setelah masa bakti mereka usai.